Anda diberkati Tuhan hari ini? Kurang keras, Anda diberkati Tuhan hari ini? Amin. Semangat, saya akan melanjutkan seri yang kedua. Siapa yang dengar khotbah saya 2 minggu lalu, angkat tangan. Gaya hidup orang percaya di akhir zaman, ya. Dan hari ini saya akan lanjutkan yang part kedua. Saya jelaskan sedikit, saya sedang mengajar kitab Tesalonika, di mana 2000 tahun yang lalu Tesalonika adalah daerah yang sangat berkembang. Jadi Paulus dan timnya, tim penginjilan, ya, Paulus dan timnya berkhotbah 3 kali Sabat, 3 kali minggu di Tesalonika, dan terjadi pertobatan luar biasa. Di kota-kota pentingnya ribuan orang bertobat dan mereka mulai bertumbuh. Dan ketika mulai bertumbuh ada banyak tantangan. Itu yang saya khotbahkan 2 minggu lalu. Seperti hari ini, tantangannya adalah apa? AI semakin maju dan kita melihat juga orang-orang semakin mengandalkan kekuatan sendiri. Kasih menjadi dingin, orang-orang mengandalkan kepandaian sendiri. Ini namanya akhir zaman, ya. Orang tidak pernah hormat lagi kepada orang tua, tidak ada respect. Jadi mereka hidup di tengah tantangan. Dan di tengah-tengah tantangan itu, 2 minggu lalu Anda nanti dengarkan di YouTube. Siapa yang belum dengar khotbahnya 2 minggu lalu? Jujur, gak apa-apa. Anda dengarkan yang seri yang pertama, supaya Anda tahu Paulus mengajar di 1 Tesalonika 1. Saya jelaskan dari ayat pertama sampai belasan. Waktu itu dijelaskan harusnya di tengah tantangan dunia. Dan Paulus juga sedang berkhotbah untuk New Life Church hari ini dari kitab 1 Tesalonika. Kamu harus punya 3 gaya hidup ini. Masih ingat? Ayo, jangan dibuka dulu. Wah, sudah dibuka. Oke. Ayo, masih ingat gak? Gaya hidup orang percaya di akhir zaman. Ayo, masih ingat gak? 1 aja poinnya. Ayo. Makanya kenapa harus catat khotbahnya, ya. Yang pertama apa? Harus berbalik. Wah, hebat ini berbalik. Tepuk tangan dahsyat ya. Itu benar-benar ingat atau baca itu, ya. Berbalik, melayani, dan menantikan. Anda dengarkan, saya kasih contoh-contoh yang sangat relevan dengan kehidupan hari-hari ini. Sekali lagi katakan, ayo dibaca 3-3-nya. 1, 2, 3, berbalik, melayani, kurang keras. 1, 2, 3. Paulus berkata, hei jemaat Tesalonika, di akhir zaman, ya, karena akhir zaman itu sudah terhitung ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita hidup di penghujung zaman yang paling akhir. Minggu lalu Pendeta Rio baru balik dari Israel. Israel akan mulai damai, ya. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ketika Israel nantinya dikepung oleh semua bangsa di Timur Tengah. Dan akhirnya terjadi perdamaian. Itu adalah penghujung zaman yang paling akhir. Itu dahsyat. Jadi gini, Israel saat ini bukan umat pilihan, kitalah umat pilihan Tuhan. Ya, kita nggak boleh pro Israel, nggak boleh pro Palestina. Kita pro Alkitab saja. Amin. Yang semangat tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ini review sedikit dari 2 minggu lalu. Lalu next yang saya ajarkan hari ini adalah gini. Bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di akhir zaman? Bagaimana seharusnya kita hidup? Untuk kita berbalik, bertobat, menantikan, melayani. Bagaimana pastor? Ini menarik. Paulus mengajar di 1 Tesalonika 2 untuk bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka jadi terang. Katakan jadi terang. Kurang keras. Katakan jadi berkat. Katakan jadi jawaban. Ayo, jemaat pagi harus lebih aktif. Jangan kalah dengan jemaat siang dan sore. Katakan kanan kiri, kamu harus jadi jawaban. Amen. Saya kasih 4 poin hari ini. Saya langsung bacakan di yang pertama, lalu saya akan mulai jabarkan satu-satu poinnya. Yang pertama, Paulus berkata kepada mereka, kalian harus berani untuk memberitakan Injil. Itu juga yang Roh Kudus pesan untuk jemaat New Life Church. Keberanian untuk memberitakan Injil. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Amen. Yang kedua, hidup mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Yang ketiga, hidup mengasihi jiwa-jiwa dengan sungguh. Yang keempat, hidup beriman teguh kepada Kristus. Ini yang Paulus jelaskan di 1 Tesalonika 2 yang juga relevan dengan kehidupan kita hari ini. Saya jabarkan satu-satu ya saat ini. Poin yang pertama, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika seperti Roh Kudus juga berkata kepada jemaat New Life Church. Jemaat New Life Church, mana suaranya? Katakan, kurang semangat. Kita mau melihat tahun depan ada great harvest, tuain yang besar. Mana New Life Church suaranya? Siapa yang percaya Surabaya akan menjadi kota pujian?
Siapa yang percaya Surabaya akan menjadi kota yang penuh kemuliaan Tuhan? Yang percaya sekali tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Come on, pagi hari ini semangat. Kita minta hatinya Tuhan. Yang pertama, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, kamu mesti berani untuk memberitakan Injil. 1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Ayat yang pertama, pria yang baca. Ayat yang kedua, wanita yang baca. Saya mau lihat suaranya lebih keras dan lebih semangat yang mana. Yang pria dulu, 1, 2, 3. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu, kok hilang? Ya, malaikatnya lagi ngamuk ini. Oke, kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Ayat 2, kita boleh buka di iPhone kita masing-masing. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2 sambil kita menunggu malaikat menyalakan multimedia di depan. Oke, ayat yang kedua, semua yang wanita baca. Tepuk tangan buat malaikat yang baik. Ayo, 1, 2, 3 yang wanita. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu. Loh ya toh, guyonan ini. Oke, yuk. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, saya bacakan, seperti kamu tahu telah dianiaya. Oke, terus gimana? What should I do? Saya baca ini NDI putus. Oke, ditayangkan kanan kiri atau gimana? Karena saya masih perlu jemaat melihat PowerPoint. Oke. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu 1, 2, 3 telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oke, sambil dibenarkan multimedianya, kita semua buka Alkitab di iPhone kita supaya kita tetap bisa mengikuti khotbah ini. Ya, semua iPhone yang dibuka Alkitabnya dibuka. Supaya kita tetap bisa berjalan dengan lancar, oke? Dikatakan di sini ayat yang kedua, dengan pertolongan Allah. Jadi gini, keberanian untuk memberitakan Injil tidak akan keluar dari diri kita. Dikatakan karena pertolongan siapa? Allah. Kurang keras. Karena pertolongan, lebih keras lagi. Karena pertolongan Allah, karena hati Tuhan. Kita melihat tahun depan akan menjadi tuayan yang besar. Saya selalu katakan, di Surabaya ini masih ada jutaan orang yang belum dimenangkan buat Tuhan. Sedangkan gereja banyak yang bersaing. Gereja cuman merasa aku lebih baik, pujian penyembahanku lebih baik, khotbahku lebih baik, kegerakanku yang paling baik. Gak ada yang paling baik karena tangan membutuhkan kaki, kaki membutuhkan kepala, kepala membutuhkan mata, mata membutuhkan hidung. Yang saya doakan adalah gini, ada jutaan jiwa di Surabaya harus dimenangkan buat Tuhan. Kok gak ada tepuk tangan? Ada jutaan orang. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, jangan membandingkan gerejamu dengan gereja kota ini, gereja A, bendera B, C, D, E. Paulus berkata, pada akhirnya yang harus kamu lakukan adalah kamu berani untuk memberitakan siapa Yesus Kristus Tuhan. Saya selalu katakan gini, gereja karismatik di Surabaya dikumpulkan, belum ada 100, 200, 500 ribu aja belum ada. Tapi ada berapa juta jiwa yang belum dimenangkan buat Tuhan. Yang ada hari ini adalah jiwa-jiwa itu pindah-pindah aja. Oh, aku mau coba di sini A. Oh, aku mau coba di sana A. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Oh, di sana sini banyak. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Karena ada banyak sekali orang, dikatakan Roma 8 berkata, menantikan manifestasi, menantikan untuk gereja benar-benar jadi berkat buat kota. Gereja nyata keluar melakukan banyak hal sosial, bukan hanya di kalangan sendiri, tapi juga orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya bangga punya seorang pekerja juga di tempat ini, Bapak Daniel yang saya pernah perkenalkan kepada Anda, Daniel Sugiarto. Anda boleh berdiri supaya jemaat pagi juga tahu, Bapak Daniel Sugiarto baru pulang dari Papua, ya. Kamu melambai-lambai dong tangannya. Karena berani memberitakan Injil, Pak Daniel ini salah satu pekerja di gereja ini, tapi beliau juga bekerja full time di Yayasan Peter Youngren Ministry. Siapakah Peter Youngren? Peter Youngren adalah seorang evangelis dari Kanada, orang bule, usianya sekarang 70 tahun. Dia punya hati untuk penginjilan. Ya, bahkan orang-orang Amerika sempat menyebut dia adalah the young Reinhard Bonnke, ya. Ya, dia ini punya hati evangelism yang luar biasa, dan kemarin ke Papua selama 4 hari mereka festival, lebih dari 50.000 orang dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya orang Kristen,
Ada banyak orang dimenangkan, kesembuhan terjadi, tuli sembuh dan sebagainya. Ini saatnya untuk festival-festival kesembuhan kita nanti. Yang kita lakukan bukan hanya untuk orang Kristen. Orang Kristen mah udah banyak dengar iman Yesus disembuhkan. Tapi orang yang bukan Kristen pun. Karena Injil itu 2 minggu lalu saya katakan penuh dengan kuasa dan kasih. Katakan kuasa dan kasih. Kalau ada kuasa Tuhan dinyatakan, pasti orang-orang akan datang kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tahun 80-an ada seseorang yang sangat keras hatinya. Yaitu engkong saya sendiri dari mama saya. Ya, kungkung saya panggilnya. Kungkung saya ini lengkap dulu ya. Yang pertama dia penyembah berhala. Dia simpen beberapa barang di rumah. Saya masih ingat waktu saya masih kecil ada pedang, atasnya kayak kepala Raja Wali. Makanya setelah Raja Walinya bertobat saya tulis lagu Bagai Raja Wali ya. Itu inspirasinya ya. Dia punya pedang. Dia jago kungfu ya. Dia suka belain teman-temannya. Dia orang baik. Tapi orang baik tanpa ketemu Yesus tetap aja gak baik kan gitu. Tapi dia suka bela teman-temannya, dia orang yang sangat lurus. Dia penyembah berhala. Yang kedua dia sangat keras hatinya. Yang ketiga dia benci orang Kristen. Lengkap. Tetapi Paulus berkata, bukan karena kekuatanmu, tapi karena pertolongan Tuhan yang membuat engkau berani. Saya bersyukur ada satu temannya waktu itu yang sudah bertobat terima Yesus. Setiap hari nginjilin kungkung saya. Kungkung saya itu nama Mandarinnya Awi, Ayowi. Ayowi, Yesus itu nyata, Yesus sayang kamu. Oh gak usah ngomong Yesus. Yang penting aku jadi orang baik. Nah kan suka gitu toh, kalau kita ngijilin orang kan yang penting baik. Tidak ada kebaikan di luar Kristus, percayalah. Kalau ada orang bilang gini, aku baik kok, yang penting aku baik. Tapi dia menolak Yesus. Menolak Yesus adalah kejahatan yang paling jahat. Jadi tidak ada orang baik di luar Yesus, percayalah. Orang kalau baik di luar Yesus pasti ada maunya, pasti. Walaupun gak ada maunya di dunia, maunya pasti gini, aku baik supaya aku nanti masuk surga. Aku baik supaya nanti amal ibadahku lebih daripada dosaku, nanti aku masuk surga. Nah itu berarti ada maunya kan. Tapi setiap minggu temennya ini ajak dia, waktu itu kegerakan saya ceritakan yang saya bayangkan, saya doakan di Life Church ke depan. Ini ada kegerakan yang luar biasa, seperti presenter di zaman itu. Surabaya Presenter. Enggak semua hamba Tuhannya waktu zaman itu semua hamba Tuhannya tulus, ya enggak semua. Kadang juga zaman itu banyak yang didorong-dorong gitu ya. Jadi kungkung saya enggak suka. Dari depan semua gandengan. Wah, semua gandengan sampai belakang semua gandengan, pakai kuda-kuda gitu, gandengan. Di dalam nama Yesus touch, ya jelas aja. Kungkung saya bilang gini, jelas aja. Kalau yang di depan didorong, semua pasti tumbang semua sampai belakang. Dia semakin benci sama orang Kristen waktu itu. Dia langsung gini, apa sih ini? Terima, sebul, jatuh. Ya jelas jatuh lah, disuruh gandengan semua, digini notok ya jatuh. Tapi temennya nih terus, walaupun kungkung saya nih keras, temennya terus, ayo kenal Tuhan. Enggak lah, bojoan semua itu. Apa sih, reba-reba itu enggak percaya. Sampai temennya nih doa puasa. Secara manusia takut seperti Tesalonika tadi katakan. Bukan dengan kekuatanmu tapi dengan pertolongan Tuhan. Satu keluarga temannya nih. Besuk ke rumah engkong saya. Ke rumah bobo saya. Terus dikasih tahu tentang kasih Tuhan. Sampai satu hari engkong saya bilang gini. Ya wis aku tak datang ke persekutuan wis. Enggak apa-apa. Waktu itu bukan KKR besar. Zaman itu Tuhan tuh pakai persekutuan-persekutuan doa. Duku Kupang. Ya di mana? Tambak Rejo, Kertajaya, di rumah-rumah orang. Tak coba, wis, tapi dia motivasinya gini. Aku datang tak pasang kuda-kuda, lihat nanti. Kalau pendetanya nyorong-nyorong aku, tak sorong balik. Jadi motivasinya gitu. Tak get no, ya, tak coba nih katanya pendeta sakti. Hari itu dia duduk paling belakang. Pendetanya enggak terkenal, bukan Timotius Arifin, bukan Abraham Alex, bukan. Pendeta biasa. Lalu singkat cerita pendeta itu berkata gini, ada satu orang yang dipakai Tuhan di belakang dan dia belum percaya Tuhan hari ini. Dan saya berdoa orang di belakang itu dijamah oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Tiba-tiba gak ada yang tumpang tangan, gak ada yang doakan. Engkong saya rebah, dus. Dia melihat cahaya, dia nangis.
Di jamaah Tuhan, padahal dia orang yang paling gengsi. Aku gak mau nangis, orang laki gak boleh nangis. Karena kenapa? Umur 3 tahun, orang zaman dulu itu ceritanya gini, dikuepangkan. Tahu ya, yang Chinese di sini tahu bahasa itu? Dikasihkan, dikuepangkan. Kungkung saya itu anak nomor 2 karena semuanya keluarga Cina totok. Ada tantenya gak bisa punya anak, dikasih ke tantenya. Itu dia kepahitan sehingga dia pikir gini, sampai besar aku gak boleh nangis. Anak cowok harus kuat, harus melindungi. Nah itu. Jadi dulu kalau mama saya sakit itu ya, ada dokter, itu saya diceritai dia sendiri. Dulu kerasnya sampai kayak gitu. Dokternya enggak mau nangani, dia datang ke rumah dokternya, pintunya ditendang, das. Pintunya itu ambruk. Dokternya keluar sekarang, tangani. Orang keras, tapi karena satu temennya yang sesuai ayat ini, dengan keberanian mendoakan. Hari itu dia bertobat, terima Yesus, dibaptis. Dan saat itu hatinya diubahkan. Saya masih ingat, saya diajak dia untuk buang semua jimatnya di kali. Dia bilang gini, semuanya ini sudah ada artinya lagi karena aku ketemu dengan Yesus. Dan karena ada satu orang yang berani, engkong saya bertobat, bobo saya bertobat, anak-anak mantunya semua, cucunya, cicitnya hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya karena Anda berani, katakan berani. Kalau Anda digerakkan ngomong ke satu orang, Anda bukan hanya menyelamatkan satu orang, satu keluarga, bahkan satu generasi. Ini kesaksian yang luar biasa yang suatu hari nanti saya ceritakan, ada banyak kesaksian ketika kungkung saya percaya Tuhan. Di sini juga head of marketplace kita, Pak Aris, nanti suatu hari harus kesaksian dia. Dia dulu zaman SMA, diinjili sama sepupunya, Cece sepupunya. Dia dulu enggak kenal Tuhan. Dia orangnya sangat kritis. Ada orang yang tadi pelayanan jadi asyar di sini. Mana? Oh, itu di paling belakang kamera. Ayo, kamu berdiri supaya nanti suatu hari jemaat tahu kamu kesaksian. Ayo, Aris, ayo kamu berdiri. Kameranya sampai belakang enggak? Ini orangnya yang paling belakang ini ya. Ya. Tapi dia dulu cerita, Pastor, aku dulu enggak percaya Tuhan. Cece sepupuku ini terus ngomong, percaya Tuhan, Yesus sayang kamu. Dia dulu punya ilmu, bisa kungfu, dia bisa ngilang katanya, nembus tembok. Wah luar biasa. Ada yang bilang gak bisa balik katanya. Loh beneran. Ya. Tapi karena Cece sepupunya terus nginjili dia. Dia adalah orang pertama yang percaya Tuhan di keluarganya. Dan hari ini, bahkan adiknya jadi hamba Tuhan di Hong Kong. Papa mamanya dibaptis terima Tuhan, adik-adiknya jadi orang-orang yang berhasil, semua keluarganya percaya Tuhan. Karena ada satu Cece sepupu yang mendoakan dia. Jadi gini, ini bukan himbauan, life group. Tahun depan kita mesti bergerak. Orang yang jarang datang, divisit. Datang ke rumahnya, doakan. Itu gereja mula-mula itu kayak gitu. Diinjili terima Tuhan. Orang-orang di jalanan, semua orang diterima di tempat ini. Semua suku, ras, ekonomi, bahasa diterima di tempat ini. Kok gak ada tepuk tangan sama Tuhan? Gak boleh membeda-bedakan orang. Gereja ini bukan tempat orang kaya, bukan. Tapi gereja ini tempat semua orang. Tepuk tangan dong, come on. Hello. Yang kedua dikatakan di sini. Oh, ada satu quote berkata seperti ini. Boldness doesn't mean that you are never afraid. It means your conviction is bigger than your fear. Kita baca bahasa Indonesianya yuk. 1, 2, 3. Keberanian bukan berarti kamu tidak pernah merasa takut. Tetapi berarti keyakinanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Kurang. Ayo suaranya yang keras, kompak. Semua yang bisa bahasa Indonesia, depan ke belakang. 1, 2, 3. Kita kadang bisa merasa takut, tapi keberanian bukan berarti kamu tidak takut. Tetapi keyakinanmu kalau orang ini bertobat, satu keluarga bisa dimenangkan buat Tuhan. Katakan kanan kiri, makanya jangan egois. Kristen jangan dipek sendiri, ngomong. Ya, yang kedua. Kita baca sama-sama, yang kedua apa? Paulus berkata apa? 1, 2, 3, hidup mengasihi dan... Saya mau katakan gini, hidup ini kita jangan
Ikut-ikutan 1 Tesalonika 2, kita baca ayatnya. Ayo sekali lagi, yang ayat yang ganjil yang ketiga, ayat 3 pria, ayat 4 wanita. Yang pria, 1, 2, 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Yang wanita, 2, 3. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah. Paulus berkata, jangan ikuti apa yang Instagram omong. Jangan ikuti budaya yang salah. By the way, 31 Oktober, jangan merayakan Halloween. Yang setuju katakan, loh kenapa pastor? Halloween itu akarnya dari festival klenik. Di zaman itu, zaman lama. Dan tahu, akar dari Halloween itu gini. Mereka merayakan arwah orang mati yang mereka percaya di hari itu, 31 Oktober, arwah itu balik dirayakan sama mereka. Ini Halloween. Jadi saya mau kasih tahu orang tua, saya tidak menggurui Anda. Jangan merayakan Halloween, karena akarnya adalah setan itu. Dan 31 Oktober di hari yang sama 500 tahun yang lalu Martin Luther mengadakan reformasi yang luar biasa. Kasih karunia Allah digenapi, pembaharuan gereja Tuhan. Semakin setan gak suka, makanya kenapa Halloween digembar-gemborkan. Padahal 31 Oktober di hari yang sama itu juga adalah hari kemerdekaan untuk orang-orang Kristen 500 tahun yang lalu. Loh pastor, kalau 31 Oktober cuman kumpul-kumpul tok, ya enggak apa-apa. Besok kumpul-kumpul, malam ini kumpul-kumpul, ya enggak apa-apa. Cuman jangan lupa aja pastornya dikirimi makanan gitu kan ya. Tapi kalau 31 Oktober pakai kostum aneh-aneh, terus kita pakai topeng aneh-aneh, kita sama dengan merayakan ribuan tahun yang lalu arwah itu dirayakan. Jadi please, kebenaran adalah kebenaran. Pastor, tapi kalau aku merayakan Halloween masuk surga enggak? Hubungannya apa gitu loh. Saya cuman bilang itu adalah akarnya enggak benar. Jadi gini, kita boleh mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi semua orang. Yang setuju katakan amin. Tapi kita jangan berkompromi. Kebenaran adalah kebenaran. Siapa yang setuju kebenaran adalah kebenaran. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Come on. Loh, semua merayakan loh. Suatu hari nanti semua yang Anda ikuti tidak menentukan keselamatan Anda dan tidak membangun iman Anda. Kita tidak ditentukan oleh majority. Oh mayoritas seperti ini loh, bukan. Dunia sedang sibuk, lihat ayatnya dikatakan bukan untuk menyukakan manusia. Karena apa? Manusia itu susah untuk disukakan, betul nggak? Karena 1 Samuel 16 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tunjuk mata kita sendiri. Mata, wih keren ya. Wih luar biasa ya. Manusia tuh cenderung ikut apa yang di depan mata. Oh di Instagram, oh dia luar biasa loh. Oh berarti kelakuan dia bener semua. Yang diposting di Instagram selalu yang bagus. Gak mungkin lagi belean, ketean diposting. Hello. Tugas kita bukan menyukakan hati manusia. Karena 1 Samuel 16 ayatnya tidak ada di sini tapi dikatakan gini. Tapi Tuhan melihat hati. Kenapa kita sibuk untuk pleasing people? Kita sibuk, kita menjadi people pleaser. Oh, aku harus gini supaya diterima. Kita sibuk dengan orang, sedangkan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia segala-galanya dan dia mau mati buat kita. Jadi satu-satunya yang harus kita senangkan itu namanya Yesus Kristus Tuhan. When you cannot please people, you can please God. Ketika engkau tidak bisa menyukakan hati orang, gak peduli engkau bisa menyukakan hati Tuhan. You can please God. Ada satu quote berkata seperti next slide. Saya bacakan untuk Anda. The quickest way to forget about what God thinks about you is to obsess about what people think about you. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Cara tercepat untuk melupakan apa yang Tuhan pikirkan tentangmu adalah dengan terlalu mempedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Oh aku gak fit ini. Aku gak bisa fit in. Aku gak bisa masuk di komunitas itu. Gimana caranya ya? Kita tetap menjadi relevan. Januari nanti Marketplace akan mengadakan New Life Paddle Competition. Seluruh Surabaya boleh ikut. Loh gak percaya. Nanti panitianya meeting jam 1 siang. Pak Boris, belok dikit lah. Anda ini tenisnya luar biasa. Anda belok dikit. Karena sekarang paddle bisa menjangkau lebih banyak jiwa.
Belok dikit lah, belok dikit. Ini pemain timnas Amerika luar biasa, tenis. Saya lagi doakan dia untuk, ya setengah tenis, setengah pedal. Ya kita adakan yang luar biasa, hadiahnya apa? Porsche. Mainannya Porsche maksudnya ya. Kita buka untuk umum. Yes. Tapi jangan kita melakukan segala sesuatu untuk kita menyenangkan orang, percuma. Lihat Daud, nanti saya akan bahas minggu depan, saya khotbah lagi. Yang enggak bosen katakan amin. Yang bosen, saya tetap akan khotbah ya. Kita mempedulikan apa yang orang ngomong. Coba kalau Daud mempedulikan apa yang kata semua orang waktu itu, waktu Saul buang hajat, semua stafnya Daud bilang, bunuh dia, bunuh dia. The majority. Semua orang bilang bunuh dia. Tapi orang yang hatinya mau menyenangkan Tuhan, itu selalu tanya Tuhan. Dan Daud bilang, enggak, aku enggak mau bunuh dia. Karena Tuhan enggak suruh aku. Hari-hari ini paling enak itu ikut apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Jangan lakukan apa yang Tuhan enggak mau Anda lakukan. Halo? Siapa yang mau hidup menyenangkan Tuhan? Ini enggak mungkin tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan. Siapa yang mau hidup menyenangkan Tuhan dalam anugerah Tuhan? Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Daud tidak selalu mengikuti yang majority. Kita nggak apa-apa jadi minoritas. Kita selamanya akan jadi minoritas kok. Tapi minoritas yang membawa terang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan kanan kiri, jangan ikut-ikutan. Yang ketiga. Yang kedua dari apa? Hidup menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, hidup mengasihi jiwa-jiwa dengan sungguh. Ini yang Paulus pesan kepada gereja Tuhan. Ayo baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hidup mengasihi. Kurang keras. 1, 2, 3. Kita lihat saat ini. Ayatnya di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. By the way, semua quote bisa Anda foto untuk Anda renungkan. Karena ada banyak quote dan pewahyuan. Jangan kalau Anda pulang, oh lupa. Aduh, tadi quote-nya bagus itu. Apa ya? Ubur-ubur ikan lele jangan telat Oh, enggak ada itu di sini ya. Oke. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 yang pria, ayat 8 yang wanita. 2, 3. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Bayangkan, kasih Tuhan, hidup mengasihi jiwa-jiwa itu diumpamakan oleh Paulus seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Wow. Jangan salah kaprah loh ya, Bapa di sorga. Bapa bukan berarti gendernya pria, no. It's a spirit, dia merepresentasikan dirinya sebagai Bapa. Tapi jangan lupa, dia juga adalah ibu yang sempurna. Karena Tuhan itu sempurna. Halo? Ayat 8, yang wanita, 2, 3. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Seperti itulah gembala yang harusnya mencintai dombanya. Dan ini gak mungkin terjadi tanpa kekuatan Tuhan. Jemaat ini bukan milik saya. Jemaat di mall A, B, C, D, E. Di jalan-jalan A, B, C, D, E. GBI, Katolik, Karismatik, GKI, manual, automatic, semua punya Tuhan. Gak ada yang amin. Makanya percuma kalau hari-hari ini kita cuma tanding-tandingkan jemaat, tanding-tandingkan yang paling keren siapa? Harusnya kita tanding-tandingannya positif. Semakin banyak orang di kota Surabaya ini dimenangkan oleh gereja-gereja di Surabaya. Itu yang luar biasa. Jadi kita pun juga bukan jadi jemaat yang manja. Katakan kanan kiri, jangan manja. Katakan kanan kiri lagi, siapapun yang khotbah tetap datang. Ayo katakan. Ayo ngomong lagi kanan kiri, kalau enggak ada yang khotbah, ayo katakan, kalau enggak ada yang khotbah, ya ye yang khotbah. Iya. Mengkhotbahi diri sendiri itu lebih susah loh. Tapi Paulus mencintai, dikatakan gini, seperti seorang ibu merawat anaknya. Saya pernah ketika dulu saya belum jadi gembala, ini juga kasih karunia Tuhan. Saya setiap minggu, hampir setiap minggu, saya ada di tempat ini. Dulu sebelum saya jadi gembala, setiap minggu kita keliling khotbah. Minggu ini bisa di Bandung,
Minggu depannya di Jakarta, minggu depannya lagi balik Tasikmalaya, minggu depannya lagi ke Taiwan untuk khotbah di sana, minggu depannya lagi balik lagi ke Deso, Lumajang. Setiap minggu saya khotbah di mana-mana. Dan saya masih ingat waktu anak pertama saya baru lahir, kita pelayanan di Taiwan 3 minggu waktu itu. Istri saya, ini loh, seperti ibu yang mengasihi anaknya. Dia itu sampai bawa pompa untuk ASI-nya. Dia tidak mau kehilangan waktu dan kehilangan ASI. Dia pikirkan, waktu itu anak saya yang pertama baru lahir, Ivanka, masih beberapa bulan. Dengan capek-capek altar call, dia masih ikut doain orang. Pulang saya tidur, dia masih pompa ASI-nya. Dia bawa cooler, ya, dan dia taruh satu-satu. Dia taruh di kulkas, dia ngomong ke orang bandara, nanti saya bawa ASI kembali ke Indonesia untuk anak saya. Ya, jadi tolong disimpan, di preserve dengan baik dan semuanya. Itu adalah seorang ibu. Dan tahu nggak, ini memang natural. Saya selalu kasih tahu bapak-bapak di tempat ini. Kalau anakmu lahir, waktu lahir, jebrot, haleluya, anakmu langsung gitu, wah itu luar biasa ya. Tapi gini, waktu anakmu lahir, biasa gini, bapak-bapak, siapa yang bapak-bapak sudah jadi bapak di sini? Angkat tangan. Papa itu perlu waktu untuk bisa bonding dengan anaknya. Amin. Dulu waktu saya pertama kali punya anak, saya dikasih tahu sama Tuhan bilang gini, perlu waktu untuk kamu tuh bisa. Dulu waktu anak saya lahir yang pertama ataupun yang kedua, begitu lahir, saya nggak bisa langsung kayak deket gitu, enggak. Perlu waktu. Di rumah pun beberapa bulan lihat, lucu ya, gendong takut-takut. Tapi ketika baru lahir, jebrot, istri saya ini dulu lahir normal dua-dua. Dia walaupun badannya mungil, tapi dia lahirin normal. Dan saya di sebelahnya waktu itu. Ternyata nggak kayak serem kayak di film-film yang sampai suaminya dicakar. Karena waktu ngelahirin, kamar sebelah itu mungkin nggak penuh dengan Roh Kudus ya. Jadi waktu saya dengar dia ngelahirin, suaminya yang aduh, karena dikaploki, sakit plok, bencet no kamu loh. Dicakar-cakar, kamu kurang ajar, dus gitu. Saya ngomong istri saya, kamu jangan gitu loh ya. Dia tenang. Dokternya bilang, push, dia tenang. Tapi begitu anak saya lahir, langsung keluar air mata ibu kan. Dipeluk, dia bisa tenang. Ini loh gambaran kasih bapak. Dia bisa tenang di dadanya mamanya. Bapaknya masih bingung, lucu ya. Aduh tak lihat no gini mungil ya. Belum ada bonding. Tapi kenapa di ayat ini diumpamakan kasihnya Tuhan itu seperti kasih ibu. Ibu itu nurture. Nurture tuh ngayomi, ibu itu benar-benar apa ya, dekat sama anak-anaknya itu. Dia belain apapun, dia belain waktu anaknya masih bayi. Ada jemaat yang pernah cerita juga, telepon sama ibu gembala, istri saya nangis, aduh cek, loh apa kamu, baru punya anak. Aku mompa seaken-aken nih, karena dia ini orang terkenal, dia influencer, kerjaannya di mana-mana. Dia simpen, itu tak simpen sampai isa persediaan 3 minggu sampai 1 bulan, Cik. Dibuang sama susternya loh, Cik, dia nggak sadar. Aku ngomong simpenan yang bagus ya, Sus, taruh nih, dia dengernya buangan, Sus. Waktu itu dibuang semua, dia nangis berhari-hari. Itu loh kasih ibu, mikirin. Kalau anaknya ASI bisa lebih kuat. Itulah kasih Tuhan kepada Anda. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang begitu mulia, merangkul Anda saat Anda jatuh, Tuhan tarik Anda kembali. Saat Anda rebah dan lemah, Tuhan angkat Anda. Makanya ada orang yang susah percaya keselamatan itu seperti apa sih? Keselamatan itu simple. Kalau ada ibu di dunia yang begitu cinta sama anaknya, kasih Tuhan jauh lebih besar dari kasih ibu manapun, jauh lebih besar daripada kasih bapak manapun. Karena tangan Tuhan memegang kita, itu keselamatan. Dan tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Kok gak ada yang tepuk tangan ini ya? Itu loh kasih Tuhan. Gitu kita masih bingung. Wah aku elek. Ayo sekarang ngomong sama dirinya. Aku keren. Ayo loh ngomong sama diri sendiri. 1, 2, 3 aku ayu. Loh kok yang ngomong aku ayu malah cowok-cowok ini gimana sih? Ayo semua bilang aku berharga. Semua bilang aku ayu. Aku ganteng. Karena aku tiada duanya. 1, 2, 3. Aku ayu, aku ganteng karena aku tiada duanya. Pede dengan kasih Tuhan.
Nurture. Ada satu quote, ini saya doakan di Life Church. Next slide berkata seperti ini. Ketika dunia semakin dingin, gereja harus semakin hangat. Ketika dunia menutup pintu, gereja harus semakin membuka pintunya lebar-lebar bagi setiap orang. Kita baca sama-sama yuk. Ini yang mendasari gereja kita untuk semua orang. Jangan lihat suku, ras, bahasa, tingkat ekonomi apapun, kita tidak lebih baik dari siapapun. Ayo katakan kanan kiri, kamu tidak lebih baik dari siapapun. Kita baca quote ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika dunia semakin dingin, gereja harus semakin hangat. Ketika dunia menutup pintu, gereja harus semakin membuka pintunya lebar-lebar bagi setiap orang. Setuju sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan, come on. Yang lebar bukanya. Belajar dari hati Tuhan. Jangan suka hakimi orang. Orang yang suka hakimi orang, dirinya tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Dan sampai hari ini pun saya tetap belajar untuk mengembalakan. Termasuk anak-anak muda, nanti jam 1 siang setelah praise and worship, kebaktian jam 12, nanti jam 1 anak-anak muda akan pergi ke 3 panti asuhan. Mereka akan diajar tentang bagaimana membuka hidup mereka, hati mereka untuk orang-orang di luar sana. Ya, kita doakan, jadi nanti orang tua yang anak-anaknya di youth, semua sudah diatur, ada banyak pemimpin, kira-kira 10 lebih pemimpinnya, mereka akan keliling di beberapa panti asuhan di Surabaya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tepuk tangan buat mereka semua, come on. Ini ada salah satu anak youth namanya Jonathan Othniel Gunawan. Ya. Berdiri Niel, berdiri kamu berdiri. Ya. Dia baru SMA kelas 2, dari SMA kelas 1 dia sudah mewakili sekolahnya dan dia tergabung dalam klub CLS, salah satu pemain muda terbaik. Saya baru ingat kemarin mamanya WhatsApp saya bilang, Pastor ingat gak? Dia di New Life Church sejak dari kelas berapa kamu Nathan? Di Panglima Sudirman, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan dari kelas 5 SD, saya bernubuat, saya bilang kamu akan menjadi salah satu pemain muda terbaik. Betul, dia main basket dari umur 4 tahun, dan dia tahun ini akan mewakili CLS untuk kejurkot. Kejurkot itu kejuaraan kota, dan dia kemarin baru mewakili sekolahnya, ya, sekolahnya untuk di DBL Jatim. Dan yang menang selama ini juara bertahan itu Sin Louis, ya. Tapi tahun ini Sin Louis baru mengakui ketemu musuh yang paling berat itu juga adalah dari sekolahnya Nathan ini. Kita lihat kemarin bagaimana kita support dia. Saya nonton di rumah, ini kira-kira videonya ya, sama istri dan anak-anak saya. Untuk kamu lebih tenang, supaya berhasil mengeksekusi 2 free throw. Go Nathan. Digelapin sedikit. Ayo Nathan. Ini kemarin game yang sangat menegangkan. Saya bilang sama dia gini, ini mungkin salah satu game yang terbaik yang saya pernah nonton, sampai nonton kayak NBA, sampai mulus-mulus kencing bolak-balik. Dia selalu minta doa, pastor doain. Di hari kemarinnya, ini saya tidak promosi sekolah mana-mana lah ya, saya cuma ngomong inisial aja supaya tahu. Sekolah dia itu lawan sekolah ini, kalahnya lumayan banyak. Padahal ini gede-gede, namanya basket ya. Sekolah ini memang sekolah bertahan, ya juara bertahan. Waktu dia telepon saya cuma bilang gini, bukan perkara menang kalah, tapi kamu lakukan untuk Tuhan. Lakukan supaya orang semua tahu, Nathan ini adalah anak Tuhan. Gerejanya di Ciputra World 2 lantai 4, New Life Church, New Life Ballroom. Yeah. Dia ngomong, Pastor aku ini masih kelas 2, banyak yang kelas 3. Dia dari kelas 1 sudah dipilih. Aku ya takut karena memang jago-jago. Jadi ini kan pemain CLS ini jago-jago, tersebar di sekolah dia juga, di sekolah itu juga ada. Jadi kadang-kadang lawan temennya sendiri di klub, gitulah ceritanya. Saya cuma bilang sama dia, kamu jangan pusing seperti poin kedua dan ketiga, menyenangkan orang, enggak.
kamu pakai hatinya Tuhan. Minta hatinya Daud seperti hati Kristus dalam hidup Daud. Main yang terbaik. Wah, dan kemarin itu sepanjang 4 quarter sampai komentatornya, Anda tahu yang menonton live 6.000 ngalah-ngalahi KKR. Saya nonton di rumah itu, saya lihat, live-nya 6.000. Itu angka susul-susulan enggak karuan. Wah, 11, ini 12, 13, 14, sepanjang game itu kayak gitu. Sampai di menit yang terakhir, detik yang terakhir, Anda lihat tadi yang, nanti lihat tepuk tangan, itu yang megang panci itu juga ketua acara dari Christmas Celebration New Life Church. Sampai bawa panci, ini luar biasa, support teriak-teriak, go! Bawa panci, ada nggak orangnya? Kebaktian nggak pagi ini? Nggak ada ya? Nanti yang bawa panci nonton dari rumah nih ya, wajahmu di mana-mana, yang kenal langsung bilang, loh, Robi itu ya. Satu keluarga bawa panci, itu sebelahnya istrinya yang, wah, teriak-teriak. Dan waktu dia shoot tadi, itu kurang 15 detik. Aduh, saya jadi gembala ini sampai, anak saya yang Ivan Kela bilang gini, dalam nama Yesus, musuhnya nggak masuk. Terus anak saya bisa ngomong gini juga, dalam nama Yesus, dia ngomong bahasa Inggris, I can predict the future, dia bernubuat, aku bisa melihat masa depan, dia bilang. Musuhnya kalah, ngomong gitu. Waktu dia shoot itu kurang 1 itu. Waktu dia shoot, jelas sama 49, waduh maka kita lompat-lompat. Mateng kon, tinggal 15 detik. Wah, saya ngomong sama istri saya, wis overtime ini, pasti overtime 15 detik. Waktu musuhnya, sekolah itu ya main gini-gini 15 detik. Jelas masukin bola. Cuman 2 detik terakhir bolanya masuk. Musuhnya +2. Itu kita lemesnya minta ampun. Ya ampun. Dan akhirnya mereka top 4 karena di pertandingan itu sekolah pasti menang itu. Memang setiap tahun dia yang menang, juara bertahan. Jadi mereka kemarin kalah 2 poin. Saya lihat dia nangis di lapangan. Saya dari rumah sampai ikut nangis. Dia dodok di lapangan, dia nangis. Tapi saya jadi ingat ayat ini. Tuhan itu gak melihat kesempurnaan kita. Mungkin kemarin dia juara 2, gak juara 1. Tapi Tuhan lihat hatinya. Dia sudah mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tahu gak, komentatornya sampai ngomong gini di YouTube. Sekolah ini, tim ini, yang juara bertahan sampai ngomong, gak pernah lawan selama 7 tahun ini, game yang seperti ini. Sampai komentatornya teriak-teriak ngomong gini, kalian juara di hati kami, kalian juara di hati kami. Namanya dia disebut-sebut, Nathan Othniel, New Life Church. Aku yang nambahin di rumah. Bolehlah, protes. Itu seperti hatinya Tuhan di ayat poin yang kedua dan ketiga tadi. Coba kamu berdiri di sini, lihat tinggi mana kamu sama aku. Ayo, aku dulu main basket juga loh sama Ingcing ini. Ayo, maju kamu ke depan. Ya. Nanti jam 1 dia ikut ke panti asuhan, ikut melayani juga bersama dengan Carson, ya, dan semua tim yang ada di tempat ini, ya. Tinggi juga kamu. Umur berapa sekarang? 16. Kemarin ya apa rasanya menyamakan jadi 49 itu? Ya, Redek. Terus kamu juara di hati siapa? Tuhan. Woi, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi terkenal. Yang kemarin nomor 2 malah lebih terkenal daripada yang nomor 1. Semua satu sekolah tepuk tangan mereka. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Walaupun kemarin tidak juara 1. Tapi Tuhan lihat hati dan kemampuan. Dan juga semuanya dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you. Nanti sore datang lagi kamu yang khotbah. Haleluya. Amin. Itulah Tuhan. Ya apa cara menyenangkan Tuhan? Saya aja waktu lihat itu Tuhan ngomong gini. Kemarin mungkin dia gak champion. Tapi saya langsung telepon dia. Hey, pastor lihat kamu champion. Pastor bangga. Sebagai gembala di dunia aja bisa ngerasa gitu. Kamu champion di hati kami semua. Karena kamu sudah lakukan yang terbaik. Tuhan cuma mau kita lakukan yang terbaik. Tuhan gak lihat kemampuan kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan apa yang kita lakukan dari hati pasti luar biasa. Kita berdoa nanti ke Jurkot champion. Kamu ajak pastor lah champion. Pastor main basket, main pedal. Kenapa selalu champion? Gak ada yang berani nyerang. Kemarin saya diajak main pedal. Sorry ya Pak Boris, tenis nanti minggu depan. Saya ini cupu.
Ini loh, companion saya ini baik. Dia ngajarin, pastor pukul gini. Belum mukul sana out, heran. Terus tiba-tiba sana mukul saya baru ngembaliin bola. Sekali tok loh, das. Sana mukul lagi, gak kena. Out lagi. Terus tiba-tiba menang. Saya tanya sama orang-orang timnya New Life. Saya kan gak ngerti aturannya. Menang? Iya, menang pastor. Hah? 10-11? Iya. Kita 11 loh, iya. Karena gak berani nyemes pastor katanya. Makanya ajaan pastor nanti. 3 point, ajaan pastor. Semua minggir, pastor 3 point. Yang keempat, yang terakhir. Paulus menyuruh untuk hidup beriman teguh kepada Kristus. Kita lihat ayat yang terakhir ya, ayat ini luar biasa. Kita lihat 1, 2, 3, 1 Tesalonika 3, 7-8 saya yang bacakan untuk Anda. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh apa? Imanmu. Ayat ini tidak ngomong gini, kami terhibur karena kamu sukses, karena kamu perpuluhan terus, karena kamu menyumbang banyak. Enggak, Paulus ngomong gini, aku terhibur karena melihat kamu bertumbuh dalam Yesus. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Pada akhirnya, yang dipuji itu bukan harta kita. Yang dipuji bukan seberapa besar gereja kita. Yang dipuji bukan seberapa besar perusahaan kita. Yang dipuji itu gini, kamu punya iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kamu mempertahankan imanmu di dalam anugerah Tuhan. Kamu setia ikut aku. Saya masih ingat, saya bersyukur saya punya kungkung yang cinta Tuhan. Nanti saya saksikan lain kali. Kungkung saya sebelum meninggal itu sudah tahu kalau mau meninggal. Dan dia bisa ngomongin saya cucu pertama di keluarga mama saya. Dia bilang gini, kungkung tidak ninggali kamu apa-apa. Yang aku tinggalkan kepada kamu yang paling berharga itu imanku. Ingat itu ya. Kamu kan sudah jadi pendeta. Waktu itu saya baru lulus pendeta Pratama, PDP. Ingat ya, cinta Tuhan terus selamanya. Dan yang kedua papa saya. Papa saya waktu kena COVID tidak takut apa-apa. Saya cuma bisa telepon, dikasih WA call, handphone yang ada WA call-nya dibalikin ngomong apa. Ini sayang, handphone mahal daripada tak pegang rusak. Dia telepon saya pakai handphone jadulnya bilang gini, kamu tidak usah takut. Kalau aku pergi, ada Yesus di dalam hidupmu. Kamu pendeta jangan kalah sama jemaat ya. Aku ini kan jemaatmu. Bilang gitu dia. Kalau aku pergi, iman ini kutinggalkan kepadamu. Loh, papa saya pengusaha sukses. Papa saya kerjaannya banyaknya luar biasa. Maksudnya gini loh, papa saya itu orang sibuk. Tapi waktu mau dipanggil Tuhan, dia enggak ngomong gini sama saya. Itu nanti ya, kelola yang di sana jangan lupa, yang di sana genain enggak. Dia cuma bilang gini, kamu enggak usah takut, ada Tuhan bersamamu. Karena apa yang kutinggalkan buat kamu adalah imanku. Terus percaya Tuhan ya. Semua Tuhan yang atur. Itu waktu itu di telepon saya nangis. Karena saya ngomong gini, jangan pergi dulu. Karena ada banyak hal yang aku masih tidak bisa selesaikan. Aku gembala, aku juga masih harus bekerja. Berat ini. Jadi sampai sekarang Anda tahu kenapa saya masih bekerja. Karena pelayanan ini butuh uang. Saya mau belajar untuk, saya juga ikut nabur. Saya mau melakukan yang terbaik. Papa saya tidak ngomong ABCD, tidak babi-bu. Cuman ngomongnya gini, ada Tuhan bersamamu. Pada akhirnya nanti, semua harta ini loh, tidak ada gunanya. Kalau kita tidak pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang New Life Church yang generous, yang hatinya kaya akan firman Tuhan. 4 pertanyaan refleksi. Saya minta semua gembala life group. Minggu ini bahas 4 pertanyaan ini. Next. Anda boleh foto. Yang pertama, tanyakan, di mana Allah memanggilku untuk membagikan imanku? Bahkan jika itu harus mengorbankan sesuatu dariku. Gengsimu, ketakutanmu, Anda harus berkorban. Tapi Allah mau untuk engkau membagikan imanmu. Waktu Anda olahraga, waktu Anda pedal mungkin, mulai bagikan. Kemarin saya senang sekali waktu diajak Indrawan pedal, Hendra, semua ini gembala-gembala wilayah. Saya kenalan sama satu orang yang belum Kristen. Saya bilang, nanti kita ngopi ya. Simple. Ya gak langsung bawa minyak urapan touch gitu ya, enggak. Nanti kita ngopi ya.
Iya pastor, iya pastor. Yang kedua, pertanyaan refleksi yang kedua. Kapan aku lebih berusaha menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah? Tanya itu dalam dirimu. Kapan ya aku lebih please people? Oh, networkku yang paling penting. Bukan berarti network itu gak penting loh. Tapi kalau Anda taruh itu seperti khotbah saya 2 minggu lalu, itu jadi berhalamu. Yang ketiga, Anda foto ini, Anda renungkan, semua live group renungkan ini. Siapa yang selama ini ku jaga jarak? Ayo, padahal Allah memanggilku untuk mengasihinya. Lihat dia, pura-pura gak lihat. Oh, dia gak nyapa. Loh, Anda sendiri juga gak nyapa. Halo? Jangan suka menghakimi. Yang terakhir, ujian apa yang sedang Allah gunakan untuk menguatkan imanmu? Renungkan ini di live group masing-masing minggu ini. 4 pertanyaan refleksi ini. Saya percaya di akhir zaman ini kau akan terus memenangkan banyak jiwa. 4 hal yang kita pelajari hari ini. Anda juga boleh catat dan foto. Yang pertama, Paulus minta kita, Tuhan minta kita keberanian untuk memberitakan Injil. Baca sama-sama. Yang kedua apa? Hidup mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Come on. Yang ketiga. Yang keempat, hidup beriman teguh kepada Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Jemaat saja, kita berhenti bernyanyi. Jemaat saja katakan, telah ku. Angkat kedua tanganmu jemaat. Amin. Kanan, kiri, depan, belakang. Muliakan Dia, katakan. Semua tidak ada yang melipat tangan, tapi semua kita angkat kedua tangan kita sama Tuhan, katakan, Engkau terlalu baik buat aku Tuhan. Oh, telah kulihat, amin, kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kirabasi, kirata karabasi, ku berjuang sampai akhirnya. Haleluya, amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Dari hatimu katakan, ku berjuang sungguh-sungguh Tuhan. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, come on. Jemaat pagi lebih dahsyat buat Tuhan. Tentunya engkau berjuang di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jangan takut karena Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Semua tangan ditaruh. Saya terharu minggu lalu saya altar call di kebaktian siang. Anak muda semua maju, gak ada satupun yang tidak maju. Mereka meresponi Tuhan. Pagi ini saya gak minta Anda maju, tapi saya minta Anda dengan sungguh hati, engkau yang mau berkata, ya aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu di akhir zaman ini. Angkat tangan kananmu tinggi dan taruh tangan kiri di dadamu. Jangan lihat kanan kiri. Yes,
Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku mau hidup beriman teguh kepada Kristus. Aku mau hidup mengasihi jiwa-jiwa dengan sungguh. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan aku mau hidup untuk berani memberitakan Injil. Angkat tangan kananmu tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah setiap umatmu saat ini. Engkau yang menjamah kami semua. Dan Engkau yang memberikan hatimu. Kami gak mampu mengasihi dengan hati kami. Kami gak mampu mengampuni dan mengembalakan dengan hati kami. Karena tidak ada satupun yang baik yang keluar dari manusia tanpa pekerjaan Roh Kudus. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami untuk jadi berkat. Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kami. Kami mengizinkan Roh Kudus terus bekerja melalui kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Jemaatmu bukan jemaat di Life Church. Jemaatmu bukan jemaat Gereja Bethel Indonesia. Jemaatmu, dan ini adalah domba-dombamu. Pelihara mereka untuk iman mereka terus tumbuh. Untuk komitmen mereka di tahun baru nanti, tahun depan. Lebih lagi setia beribadah. Mau datang on time untuk berdoa syafaat. Terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam life group. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu untuk hidup di akhir zaman ini dengan kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Anda sudah dipulihkan, diberkati Tuhan. Katakan amin dan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Katakan kanan kiri sekali lagi, kasih salam 5 orang. Katakan ini waktunya kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. God bless you, silakan duduk.